Ulil albab adalah istilah yang tak jarang difirmankan oleh Allah dalam kitab suci Al-Quran. Ulil albab menjadi julukan yang baik untuk orang iman dalam Al-Quran. Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 7 yang berbunyi, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فلما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. yang dimana artinya, Dialah yang menurunkan Alkitab kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan ayat-ayat lainnya mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami, dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Dalam ayat tersebut, seseorang yang ulil albab ialah yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Dalam surat tersebut juga dikemukakan bahwa hanya ulil albab yang mampu mengambil pelajaran dari Al-Quran. Namun demikian, meskipun ulil albab mampu mendalami isi Al-Quran, mereka masih tetap meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana dalam mempelajari dan mengamalkan Al-Quran tersebut agar tidak keliru atau tersesat. Lalu, seperti apakah seseorang yang ulil albab itu? Di dalam surat Al-Maidah ayat 100 yang berbunyi, Qul la yastawil khabithu wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith fattaqullaha ya ulil albabi la'allakum tuflihun. Yang artinya, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya keburukan itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung. Sosok ulil albab dengan ketakwaan dan akal pikirannya mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mereka menyadari bahwa banyak godaan untuk melakukan penyimpangan dan penyelewengan dari kerja ilmiahnya. Namun, dengan keyakinan bahwa Allah menjanjikan keberuntungan jika bekerja dengan jujur, maka godaan tersebut dapat dihindari. Lalu, mengapa kita harus memiliki jiwa ulil albab? Dalam surat Syod ayat 43, Allah berfirman, dan kami anugerahi dia, keluarganya, dan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagaimana rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang ulil albab. Allah menghapus kesulitan seorang ulil albab, memuliakannya. Dalam surat Syod ayat 43, Allah berfirman, dan kami anugerahi dia, keluarganya, dan kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang ulil albab. Allah menghapus kesulitan seorang ulil albab, memuliakannya, dan memberi keturunan yang baik sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan penghargaan atas kesabaran seorang ulil albab.
Sifat ulil albab pun tercontoh dalam tokoh-tokoh muslim. Sebagai contoh besar ialah Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah seorang khalifah yang selalu membekali diri dengan takwa dan beranggapan bahwa dijadikannya seorang pemimpin merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz menghidupkan malam dengan ibadah dan tak pernah lepas untuk berzikir. Umar bin Abdul Aziz mampu memisahkan antara yang baik dan yang buruk sebagaimana seorang khalifah semestinya. Kehidupan beliau pun dijalani dengan kesederhanaan untuk kesejahteraan rakyat. Semoga dengan adanya contoh tersebut, kita sebagai seorang muslim diberi Allah sifat ulil albab dan berusaha memiliki dan menjaga sifat ulil albab tersebut. Demikian sedikit dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.